Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin news update. Mohon maaf sekali lagi kalau anginnya agak kencang. Gua masih di Manchester. Bisa lihat di belakang merah-merah itu adalah stadion dari Manchester United, Old Trafford. Yang mudah-mudahan Dead Cat-nya bisa bekerja dengan bagus. Oke, kali ini gua ingin memberikan news update terkait dengan Manchester United. Ada beberapa informasi. Salah satunya juga diberikan oleh Erik ten Hag dari wawancara pre-match sebelum pertandingan menghadapi Wolves. Langsung aja gue singgung ya di sini. Tentu saja Erik ten Hag juga memberikan komentar tentang pertandingan menghadapi Wolves, tapi juga tentang pemain-pemain lain yang dikaitkan dengan Manchester United. Oke. Tentang pertandingan menghadapi Wolves, karena wawancara ini dilakukan setelah menghadapi Nottingham Forest. Apakah Erik ten Hag sudah memikirkan menghadapi Wolves ya? Dan bagaimana impact dari manajer baru Wolves, Lopetegui, terhadap tim Wolves? Bagaimana tanggapan Erik ten Hag? Erik ten Hag mengatakan seperti yang Anda katakan, saya baru saja menyelesaikan pertandingan menghadapi Nottingham Forest dan sekarang saya harus melihat formasi dari Wolves. Saya melihat Wolves ya secara singkat ketika menghadapi Everton dan saya memiliki beberapa catatan. Tapi untuk detailnya saya pikir, dan juga mengenai rencana pertandingan ya, artinya strategi dan lain-lain, saya pikir saya belum sejauh itu saat ini. Nah, ini yang menarik yaitu adalah tentang Aaron Wan-Bissaka, karena ditanyakan setelah pertandingan menghadapi Burnley dan juga menghadapi Nottingham Forest, Aaron Wan-Bissaka di dua pertandingan tersebut secara rata-rata bermain bagus. Bagaimana seberapa banyak ya perkembangan yang dia harus lakukan untuk bisa menjadi bek kanan yang diinginkan oleh Erik ten Hag, dan apakah karakter dari Aaron Wan-Bissaka ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag mengatakan, pertama, Anda harus berada di atas lapangan. Di bagian pertama musim ini, dia kalau nggak cedera, dia sakit. Jadi Anda tidak punya peran di dalam skuad. Saya pikir setelah istirahat ya, artinya istirahat Piala Dunia, dia kembali, dia mengikuti training camp di Spanyol, dan dia bisa bermain di beberapa pertandingan persahabatan atau persiapan untuk melakukan restart. Sekarang dia bermain di beberapa pertandingan dan dia melakukannya dengan bagus. Jadi saya happy dengan performa dari Aaron Wan-Bissaka, tapi kita butuh kompetisi di skuad ini. Bagaimana Anda mengembangkan permainan dari Aaron Wan-Bissaka dengan latihan, dengan coaching, dan tentu saja dia harus bermain di pertandingan bersama tim. Lalu setelahnya Anda bisa berkembang ya, dan juga bisa lebih tumbuh lagi. Nah, ini mengenai Aaron Wan-Bissaka ini menarik. Jadi ternyata Erik ten Hag menilai sejauh ini perkembangannya juga sudah bagus ya, Aaron Wan-Bissaka, dan diharapkan akan bisa memberikan kompetisi bagi Diogo Dalot. Ini membuka spekulasi menurut gua, apakah Aaron Wan-Bissaka akan betul dilepas oleh Manchester United, karena tentu saja sebagai pelatih ya, seperti sering gua katakan, pelatih yang bagus itu pelatih yang bisa memanfaatkan atau meningkatkan kemampuan pemain sehingga bisa bermain di kapasitas tertinggi. Ini menarik kalau ini berhasil ya, artinya Erik ten Hag bisa memanfaatkan, bisa mengembangkan Aaron Wan-Bissaka dari yang sebelumnya katakanlah tidak begitu dipercaya oleh Ralf Rangnick, maupun juga penampilan sebelumnya yang tidak cukup bagus, tapi bisa ditingkatkan. Ini menurut gua merupakan pencapaian yang sangat luar biasa bagi Erik ten Hag. Sehingga sekali lagi spekulasinya adalah, akankah Erik ten Hag melepas Aaron Wan-Bissaka dan mendatangkan bek kanan baru? Pertanyaan selanjutnya nih menarik. Dengan Cody Gakpo ya, saya tahu Anda tidak berbicara tentang individu-individu, tapi apa sih, kenapa kok keputusannya tidak bergerak untuk mendatangkan Cody Gakpo? Dan ketika Anda selesai di bulan Januari dengan tanpa mendatangkan penyerang ya, apakah itu bisa, atau apakah itu akan baik-baik saja, atau itu merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan? Ini menarik pertanyaannya. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir saya memiliki sebuah skuad. Kita punya pemain yang harus match dengan kriteria kita. Tapi dengan seluruh pertandingan yang akan datang, ini merupakan kompetisi yang sulit di semua liga. Tapi kalau Anda ingin
berada di semua liga ya, dan tetap bermain di liga tersebut dengan memenangkan pertandingan-pertandingan dan memenangkan piala, jadi Anda membutuhkan pemain. Anda membutuhkan pemain untuk bisa mengcover pertandingan-pertandingan tersebut. Jadi kita butuh pemain yang bagus. Tidak hanya jumlah, tapi kita juga butuh kualitas untuk mengcover itu semua. Dan juga untuk memberikan kompetisi. Dan Anda butuh Anda juga butuh pemain yang bisa memberikan Anda pilihan taktik. Jadi kita mencari pemain yang tepat untuk skuad kita, yang harus cocok dengan kriteria sporting, artinya dari sisi olahraga, dari sisi sepak bola, dan juga dari sisi finansial. Jawaban Erik ten Hag menurut gue agak sedikit tidak spesifik tentu saja, tapi dia menunjukkan kalau memang dari sisi finansial itu penting, dan juga dari sisi kriteria taktikal. Nah, apakah Cody Gakpo dinilai oleh Erik ten Hag mungkin dari sisi taktikal dan juga dari sisi finansial tidak bertemu di satu titik sehingga Manchester United tidak bergerak ya untuk mendatangkan sang pemain, sehingga sekarang ini dia sudah datang ke klub lain? Ini bisa saja terjadi, tapi yang jelas untuk pertanyaan apakah kalau di bulan Januari tidak ada yang datang, Erik ten Hag mengatakan ya jelas sekali untuk bisa terus berkompetisi di liga-liga ataupun juga di kompetisi yang lain, tetap bisa bersaing, pemain Manchester United butuh penambahan kualitas. Ini kalau menurut gue artikan ya memang Manchester United ini butuh pemain baru. Siapa? Mari kita nantikan. Pertanyaan lain adalah, atau pertanyaan terakhir, apakah Garnacho memberikan Anda kepercayaan diri di mana dia mungkin bisa menjadi pilihan ya di lini depan? Dia jelas punya peluang ketika menghadapi Nottingham Forest, tapi dia melakukannya juga cukup bagus dari bangku cadangan. Erik ten Hag mengatakan kita butuh impact dari bangku cadangan, dan saya happy sekali lagi dengan pemain yang bisa datang dari bangku cadangan dan memberikan impact. Fred contohnya mencetak gol. Jadi saya pikir semua pemain pengganti yang datang ya menghadapi Nottingham Forest melakukan dengan bagus. Juga di departemen penyerangan, Anda butuh pemain yang bisa datang dari bangku cadangan, yang bisa memberikan impact. Apakah itu gol ataupun juga bisa berperan dalam counter attack. Yang jelas bisa memberikan kemenangan di tim Anda. Sejauh ini berarti Erik ten Hag menilai pemain-pemain atau kedalaman skuad sudah cukup bagus ya, kalau dilihat dari pertandingan menghadapi Nottingham Forest. Tapi tentu saja di pertanyaan sebelumnya dia juga menegaskan kalau Manchester United butuh kualitas baru di lini depan. Selain itu, gue juga ingin memberikan update dari Fabrizio Romano tentang Enzo Fernandez. Ini banyak juga di update oleh Sobat Football United di kolom komen, dan juga ditanyakan kabar terbaru. Ada pembicaraan antara Benfica, Chelsea, dan juga agen dari Enzo Fernandez. Tapi Rui Costa, presiden dari Benfica, maupun juga Roger Smith ini sama-sama ingin menahan Enzo Fernandez. Bahkan sang pemain dilibatkan oleh pelatihnya ya di pertandingan terbaru bersama dengan tim nasional bersama dengan Benfica. Menurut Fabrizio Romano jelas 120 juta plus ya, itu merupakan harga yang harus ditebus oleh tim manapun yang ingin mengambil Enzo Fernandez. Sekarang yang sedang diberitakan atau diproses oleh Chelsea adalah struktur pembayaran. Nah, ini juga menarik, apakah Benfica akan menyetujui struktur pembayaran yang akan diajukan oleh Chelsea. Sejauh ini hanya Chelsea, sementara Manchester United dan juga Liverpool yang sempat dikabarkan berminat. Fabrizio Romano mengatakan tetap berminat tapi belum ada pergerakan. Khusus untuk Manchester United menurut gue jelas ya, angka 120 juta nampaknya angka yang terlalu besar untuk bulan Januari bagi Manchester United. Kalau seandainya ada pergantian pemilik di dalam 2, 3, 4 bulan ini, artinya sebelum musim panas tahun depan, mungkin ada peluang Enzo Fernandez atau Manchester United akan turut serta dalam perburuan mendatangkan Enzo Fernandez kalau sang pemain masih di Benfica. Tapi sekali lagi, update terakhir yang gue dapatkan, Benfica masih yakin sang pemain akan bertahan. Roger Smith dan juga Rui Costa masih sama-sama yakin sang pemain ini masih akan bertahan setidaknya sampai dengan musim panas. Tapi tentu saja dalam sepak bola segalanya mungkin dan segalanya bisa berubah dengan cepat. Kurang lebih demikian.
Sudah cukup dingin, gue harus kembali lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus, sehat-sehat sekeluarga. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.